Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol santai di video yang diproduksi oleh Ira Rahmawati, penerima Fellow Pelatihan Keselamatan dan Keamanan untuk Perempuan, Jurnalis dan Aktivis bersama PPNN, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, didukung oleh USED dan Internews. Dan hari ini bersama Bu Nina, beliau aku sebut konselor, dan kita hari ini berbicara terkait tentang keamanan psikososial. Kenapa sih kok tiba-tiba ngomongin keamanan psikososial? Jadi kasih background dulu ya Bu Nina. Jadi saat ini tahun politik, jelang tahun politik, dan tentunya banyak beberapa teman-teman jurnalis dan juga teman-teman aktivis di berbagai bidang itu rentan mendapatkan kekerasan. Ya. Kita ingat tahun 2019 itu luar biasa, 2014 juga ya Bu Nina. Nah, selama ini kita sering ngomong keamanan tuh keamanan fisik, karena jangan sampai dipukul, terus ada keamanan digital, gimana handphone jangan sampai kalau bisa handphonenya tidak diretas dan lain-lain. Tapi ini yang sangat penting adalah terkait tentang keamanan psikososial. Ini jarang banget diobrolin. Nah, Bu Nina sebenarnya seberapa rentan teman-teman yang beraktivitas di ruang publik mengalami tingkat stres terkait tentang keamanan psikososial? Tinggi sekali stres mereka, karena memang kan kasarannya kan mereka melempar dirinya kepada publik ya. Jadi semua lini kehidupannya, semua sudut-sudut hidupnya akan menjadi sorotan, akan menjadi tinjauan. Jadi bisa jadi kalau tidak memiliki boundaries atau batasan yang jelas, mereka sudah nggak bisa memilah lagi mana kehidupan personal, mana kehidupan publiknya. Begitu. Yang itu kemudian akan beresiko untuk jadi bahan serangan, bahan memanipulasi, bahan kemudian mengambil keuntungan dari informasi-informasi itu, begitu ya. Itu yang saya bilang rentan sekali. Maka memang kita secara psikososial harus punya batasan, bukan berarti membatasi diri, tetapi batasan-batasan ruang-ruang privat internal kita itu harus jelas begitu. Oke, kita ngomongin ruang privat. Aku pengen sharing dulu sih nih Bu Nina. Jadi ada seorang temen nih, temen beliau jurnalis dan seorang perempuan, seorang ibu juga. Jadi dia sempat menulis sebuah berita dan berita itu tidak disukai oleh beberapa kelompok. Datanya kemudian data pribadi seperti nama suami, foto anak itu diupload di media sosial dengan kata-kata yang tidak baik ya. Dan ternyata hal itu juga berdampak pada teman jurnalis yang lain. Ada kekhawatiran, ada ketakutan juga akan mengalami hal yang sama. Nah, tadi seperti Bu Nina bilang bahwa harus buat boundaries, itu sebenarnya ada nggak sih Bu Nina yang kita rasakan, oh ini kayaknya ini sudah bahaya deh untuk psikososialku, untuk untuk psikologku gitu. Secara psikologis ya Bu Nina ya. Wah, bendera merah ya. Bendera merah ya, kita udah tahu ini bahaya ini nih. nggak aman nih untuk kondisi psikologisku. Adalah satu, ketika kita sudah nggak bisa mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman pada apa yang kita lakukan di ruang-ruang publik, begitu. Rasa aman dan rasa nyaman. Contohnya mungkin waktu liputan udah ada rasa takut. Betul, dan kenyamanan atas melakukan kegiatan itu sudah nggak didapat lagi gitu. Kalau itu kebermanfaatannya buat diri sendiri dan buat orang lain juga sudah jadi nggak dapet. Begitu ya. Terus kemudian hambatan psikologis itu ketika kehidupan sosial kita sudah banyak kemudian mengganggu regulasi personal kita. Ya, sulit tidur, sulit makan gitu. Regulasi personalnya udah mulai keganggu pada kegiatan sosial dari gangguan datang dari kegiatan-kegiatan sosial itu. Gitu. Kalau ini mungkin kalau aku bisa kasih gambaran, mungkin sulit tidur. Kalau biasanya teman-teman aktivis sama jurnalis ini kan orangnya orang bergadang nih Bu Nina. Biasanya tidur jam 12, ini semakin lama semakin jam 3, jam 4 atau gak bisa tidur sama sekali gitu. Rokoknya semakin kenceng biasanya teman-teman. Bisa jadi kalau kita bilang kesehatan mental ya, akhirnya ya tadi mungkin teman-teman aktivis memang regulasi kehidupannya berbeda dengan yang kerja dari 8 ke 4 gitu ya. Tetapi bisa jadi
kenyamanan istirahat, kenyamanan untuk berkarya, itu sudah bergeser jauh dan mendapatkan ketidaknyamanan. Nah, itu yang mungkin secara psikososial sudah perlu jadi bendera merah begitu. Ada keamanan, kenyamanan sama terus sehari-hari itu ya regulasinya bergeser, terus kemudian ya tadi mungkin kehidupannya sudah tercampur mana yang personal life sama yang public life ya. Jadi apa yang terjadi di kehidupan publiknya, kehidupan sosialnya udah kecampur banget sama yang personal life-nya, udah nggak ada batasan yang jelas begitu. Apakah ini termasuk membawa emosi di luar ke rumah gitu Bu Nina? Dan sebaliknya, membawa apa yang di rumah bisa jadi keluar. Ya kan, bisa jadi begitu. Karena ada regulasi yang nggak benar, relasinya bersama orang-orang rumah, saya nggak bilang istri dan suami saja, bisa jadi ayah, ibu dan lain-lain juga kebawa ke mana-mana, pandangan-pandangan pribadinya mencampuri pandangan-pandangan sosialnya, kan juga bisa menjadi hambatan terhadap kesehatan mentalnya secara sosial. Ada lagi yang selanjutnya ada lagi nggak sih Bu Nina? Mungkin kalau kesehatan mental terkait ini nih batasan untuk memahami mana dunia nyata nih, mana dunia semu. Terkadang orang-orang yang mengalami hambatan psikososial mental ya, dalam arti di ruang-ruang publik, dunia nyata dan dunia semunya cenderung tidak memiliki batasan kembali, pembeda yang jelas begitu. Akhirnya beberapa misalnya kita pernah tahu bintang-bintang Korea yang misalnya saya ambil Korea yang bunuh diri, yang sama-sama bekerja di ruang publik ya Bu Nina. Betul, bunuh diri karena komentar netizen, sedangkan netizen itu kan semu ya. Dia nggak pernah ketemu langsung, dia nggak tahu orangnya pasti itu akun nyata, akun tidak, tapi sebegitu gempurannya berpengaruh banget pada mentalnya. Nah, bisa jadi kan batasan itu sangat dilanggar jauh sehingga dalam kehidupan personalnya kita nggak tahu tuh, misalnya DM apa aja yang masuk gitu ya, itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya kita nggak bisa bedain lagi nih imaginary audience apa real audience, atau ini audience yang ada di imajinasi saya, ini semu nggak real, atau ini audiens yang nyata begitu. Sehingga kondisi relasi yang sehat itu udah nggak mereka miliki lagi. Jadi mungkin nanti kalau seandainya ada teman-teman nih, teman-teman aktivis, jurnalis ya, yang sudah ada tanda-tanda bendera merah ini gitu, apa yang harus segera dilakukan? Mungkin kalau bahasa kita strategi perang ya, harus punya strategi retreat ya, strategi mundur dulu gitu, membaca kembali diri begitu. Mundur bukan sebuah kesalahan ya Bu Nina ya? Bukan. Jadi orang perang kalau maju terus kita tahu di depan ada sesuatu yang nggak jelas tuh kan pasti kan ada strategi mundur dulu, entah kita mau regroup atau kita mau bikin strategi baru. Sebetulnya adalah kan mundur untuk mengevaluasi diri dulu. Bener nggak nih, saya mampu nggak sampai ke sini? Ini langkah yang bener nggak saya jalanin? Ini strateginya sudah memenuhi segala kebutuhan saya atau tidak? Bisa saya pakai untuk tujuan awal atau tidak? Jangan-jangan tujuan saya udah geser jauh nih dari yang sebetulnya dari awal saya niatkan begitu. Jangan-jangan saya udah kebawa sama blundernya kondisi dunia maya ini atau publik ini yang kemudian saya udah nggak ngerti lagi nih sebetulnya saya dari awalnya melakukan ini untuk apa gitu. Apalagi hari ini sepertinya tsunami informasi ya. Tsunami informasi yang detik ini terjadi kita langsung dapat dan terus bisa kita serap dengan cepat dan banyak. Orang-orang yang menerjunkan dirinya jadi ngelempar dirinya ke publik itu betul-betul harus punya strategi maju dan mundur yang jelas. Kapan mereka keep untuk dirinya, kapan mereka mengevaluasi kembali, dan kapan mereka memberikan dirinya untuk publik begitu. Nah, tapi Bu Nina mungkin memang harus ada pemahaman sejak awal ya Bu Nina kepada teman-teman yang bekerja di ruang publik. Tapi masalahnya kalau mereka nggak sadar bahwa itu red flag, apakah harus diingatkan oleh orang sekitar atau seperti apa ya Bu Nina ya? Mungkin balik ke rasa aman dan rasa nyaman tadi.
Karena memang kalau mau dibilang budaya kita di orang timur budaya kita secara normatif kebudayaan, secara normatif agama untuk melakukan konseling tuh masih asing sekali. Sering sekali orang ketika misalnya salah satu yang kami sarankan pasti adalah kalau kamu udah nggak merasa tidak bisa menuntaskan tidak bisa mengenali dirimu lagi, pertama tidak tahu cara dirimu untuk menuntaskan ini, tidak tahu cara dirimu untuk melangkah lagi, kan konseling menjadi salah satu langkah terbaik begitu. Tapi konseling itu kan dipahaminya oleh orang-orang adalah konselornya juga paling urusan dia sendiri aja nggak bisa nyelesain, apalagi nyelesain urusan aku gitu. Padahal tugas konselor tidak menyelesaikan masalah Anda. Nah konselornya juga punya masalah sendiri kayak saya. Masalah hidup saya juga banyak. Saya kalau nyelesain masalah saya nggak punya kerjaan begitu ya. Tapi tugas konselor adalah membantu Anda sebetulnya mengenali diri Anda kembali. Jadi ketika misalnya ini kan kayak kita deh, ada orang berenang yang biasanya tahu itu orang mau tenggelam adalah orang sekeliling kolam sebelum dia sadar bahwa dia kayaknya udah mau tenggelam. Itu maka tugas konselor tuh ngasih rambu-rambu, ini perilakunya udah nggak maladaptif nih gitu, yang adaptif begini nih, caranya begini nih, tapi way outnya kami tidak boleh menyuapi jalan keluar kepada orang lain. Semua jalan keluar berdasarkan keputusan pribadi. Betul. Atas pemahaman dari konselor. Betul. Karena tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, tiap orang punya proses yang berbeda-beda, tiap orang akan punya keputusan yang berbeda-beda. Dan apapun yang diambil harus dihargai ya Bu Nina. Iya. Keputusannya. Maka konselor tidak boleh melakukan penghakiman terhadap keputusan tiap-tiap orang. Bukan itu tugasnya. Oke, jadi kalaupun kita ke konselor bukan keluar dari ruangan langsung masalah selesai seperti makan mie instan. Nggak ada itu. Kita sama-sama berproses. Saya berproses membantu Anda memetakan diri Anda sendiri yang kemungkinan juga udah kehilangan diri ya dengan tsunami informasi tadi, gempuran komentar dan yang lain. Mungkin kalau kita udah tahu rasa aman dan rasa nyaman itu sudah dilanggar dan kita udah abu-abu banget batasnya. Kalaupun nggak berkenan konseling kepada orang yang memiliki kompetensinya misalnya, mungkin perlu berbicara dengan teman-teman satu profesi yang memahami betul dunia itu misalnya. Itu juga salah satu langkah yang bisa dilakukan ya. Bisa kan, paling tidak teman-teman bisa lebih objektif dan tahu nih dunia itu tuh hambatannya apa, betul kalau kamu gimana nanti progresnya akan gimana misalnya begitu. Karena misalnya saya yang di luar dunia aktivis dan jurnalis ya Bu Nina. Kayaknya kalau diajak ngobrol begitu juga kan masih harus belajar lagi, masih harus dapat wawasan baru. Tapi kalau antar kita misalnya begitu, budaya untuk kemudian menyampaikan saya minta tolong tanpa terkesan lemah dan tanpa terkesan bahwa kita berkeluh kesah berlebih itu di kita belum banget. Iya, padahal kalau aku secara pribadi sih tidak sesuatu yang salah pada saat minta tolong dong. Iya, minta tolong itu di Indonesia masih anggap lemah atau dianggap lebay. Apa-apa kok ngeluh kurang bersyukur. Begitu. Ini bukannya tambah selesai ya masalah psikososialnya, tambah bertambah ya Bu Nina. Oke. Bu Nina, dampak kalau dampaknya pasti kelihatan ya Bu, tapi dampak yang terasa sekali pada saat orang-orang yang secara psikososialnya sedang tidak sehat itu apakah bisa sampai memutuskan hal-hal yang tidak baik seperti melukai diri sendiri gitu Bu Nina? Beberapa muncul perilaku agresif, beberapa muncul perilaku pasif dalam arti menarik diri, atau beberapa malah justru lebih agresif. Agresif ini seperti apa contoh realnya ini Bu Nina? Penyampaiannya misalnya udah nggak realistis lagi tapi vulgar, terkesan menyerang gitu ya, atau data yang disampaikan menjadi melebar kemana-mana juga, dan ada kecenderungan mungkin menyudutkan, mendiskriminasikan, itu kan udah muncul agresivitas begitu ya. Orang-orang yang merasa tidak aman dan tidak nyaman ada kemungkinan menyerang keluar atau menyerang ke dalam. Menyerang ke dalam sudah merasa tidak mampu,
tidak bisa melakukannya, menjadi pasif, menjadi inferior, merasa saya tidak lebih baik daripada orang lain. Ini kayak aku lihat banyak ya beberapa politikus yang sering muncul di televisi yang memiliki pola-pola seperti itu. Mari kita petakan, nanti kita dapat list yang panjang yang tidak bisa kita. Enggak. Waktu Bu Dina ngomong kayak gitu aku jadi ngelihat, karena beberapa minggu bulan terakhir ini kan memang banyak banget nih politisi-politisi yang keluar di media sosial atau di media massa yang ada yang agresif, ada yang lalalala Bu Dina ya. Oke. Batasan saya secara pribadi mohon maaf, saya butuh sehat secara mental karena saya harus ketemu orang tiap hari yang konseling. Saya memang akhirnya punya batasan untuk menutup beberapa akses. Kayak tadi siang pulang dari kegiatan saya nonton TV, tumben-tumben saya bilang sekali-sekali lah dapat vitamin nonton gosip gitu ya. 1, 2 berita, terus saya matikan TV, saya bilang cukup dosisnya, kalau kelebihan saya bakal gak sehat. Anak saya ketawa kenceng. Oke, kasus 1, kasus 2 cukup kasusnya. Yang penting mami tahu udah gitu. Iya sama sih Bu Dina. Aku sebagai seorang jurnalis ya Bu Dina, sebagai jurnalis tuh kan setiap hari ketemu dengan berita-berita yang berdarah-darah, terus juga dengan narasi yang ajaib, dengan narasi yang sangat luar biasa gitu kan, terus kekerasan seksual, terus isu-isu politik, ekonomi dan lain-lain, korupsi dan lain-lain. Ternyata memang hal yang happy itu adalah kadang-kadang cuma minum teh, ngelihat kucing lari-lari gitu, atau ngelihat laut gitu. Nah, sebenarnya apakah itu juga harus dilakukan oleh beberapa teman aktivis, jurnalis atau mereka yang bekerja di ruang publik? Begini pemahamannya, emosi negatif itu nggak boleh dihindari dan nggak boleh dibikin mati rasa. Berarti hal yang manusiawi. Sangat, manusia nggak pernah sedih bukan manusia, malah nggak sehat mentalnya. Yang nggak marah juga betul, bukan manusia. Manusia yang happy terus justru manusia yang terganggu jiwanya. Happy terus, ada apapun di depan mata, walaupun itu musibah, itu kekecewaan, ketawa terus, berarti kan sudah nggak stabil juga emosional dan mentalnya. Maka semua bentuk-bentuk emosi itu harus terlalui. Emosi dasar manusia Bu Nina sebelum mungkin ngobrol yang ada bahagia, ada marah, ada takut, ada sedih, ada jijik. Itu emosi-emosi dasar. Nanti emosi sekunder itu adalah gabungan dari bentuk-bentuk emosi itu. Misalnya cemburu itu adalah marah dan takut. Terharu itu adalah sedih, bahagia, ada takutnya, begitu ya. Ya, cemburu, marah dan takut, gitu takut, ya. Gitu. Jadi itu emosi-emosi sekunder. Makin dewasa kita, makin beragam pengalamannya kita dapat, makin banyak bentuk-bentuk emosi gabungan itu. Oh, jadi emosi itu berkembang ya Bu Nina ya? Sesuai dengan usia? Iya. Anak 2 tahun bisanya cuma marah, ya bentuknya marah. Jadi makanya kalau mereka marah kan marahnya gaspol. Iya, teriak. Nah, tapi kalau teriak, lempar-lempar misalnya, gak suka, nangis. Tapi kalau kita marah kan dengan berbagai cara unik-unik ya. Kalau orang dewasa ada yang marahnya diam aja, ada yang minggat ya. Ada yang pakai drama Korea pura-pura nangis, macam-macam kan marah ada kita. Ada yang nurunin pasangan di tengah jalan. Betul ya, ada yang angkat koper entah mau kemana gitu, ntar pulang-pulang sendiri begitu ya. Ada begitu. Nah, makin dewasa makin kompleks bentuk-bentuk emosinya itu, bentuk-bentuk perasaannya. Itu nggak boleh dihindari, nggak boleh dibikin mati rasa, harus dilalui. Lalu ada yang namanya katarsis. Katarsis itu pain relief, pelepasan rasa sakit. Semua bentuk emosi yang berlebih akan menimbulkan sakit yang natural pada manusia. Bahagia yang berlebih juga sakit. Begitu. Orang dapat duit banyak, sakitnya adalah mau nyimpen di mana duitnya. Ntar kalau saudara datang utang gimana ini? Kan pain juga dengan tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Kita pakai buat apa ya? Itu kan penderitaan juga yang didapat dari rezeki yang banyak itu. Iya. Semua bentuk emosi-emosi itu akan menimbulkan pain karena nanti akan ada ketidakseimbangan. Gitu. Maka disebutlah kita harus punya katarsis atau pain relief, pelepasan emosi-emosi negatif. Nah, orang macam-macam pain reliefnya. Begitu. Jadi kalau kita udah tahu ini udah nggak seimbang, harus cari katarsisnya. Katarsis yang disarankan adalah yang satu fungsional, adaptif dan sesuai dengan normatif pastinya. Kalau katarsis yang misalnya mabok pasti kan sudah nggak normatif ya, nggak fungsional begitu. Nah pokoknya katarsis yang sehat itu yang fungsional,
yang normatif, ada adaptif dan normatif begitu. Contohnya mungkin olahraga, Nah, membaca gitu. buku, bercocok Oke, tanam, hangout sama teman begitu nongkrong ya. gitu ya. Katarsis yang fungsional, adaptif, normatif. Isinya Gitu. daging semua ini Bu Nina. Nah, Bu Nina tadi terkait tentang katarsis tadi itu juga bisa dibantu dipetakan oleh konselor ya Bu Nina? Bisa. Kalau aku sih kemarin rencananya psikotes sih Bu Nina. Apakah psikotes itu bisa membantu Bu Nina? Salah satu bantuan untuk memetakan. Jadi bukan menjadi sarana melabeli bahwa hasil psikotes begini kamu adalah pribadi yang begini, bukan. Itu salah satu cara kita memetakan diri kita begini, kapasitas emosional saya sampai di sini, kematangan saya sampai di sini, maka evaluasi diri saya ke depan adalah ini gitu. Karena kemarin tuh sempat yang ada beberapa teman psikotes kemarin ya Bu Nina. Kemarin beberapa teman yang psikotes itu juga sempat sharing sih, ternyata setelah aku psikotes dan asesmen dan observasi itu. Setelah asesmen itu sudah mulai bisa memilih apa yang dilakukan dan tidak dilakukan di ruang publik. Dan dia merasa nyaman dan merasa tenang sekarang. Nah, mungkin ini juga teman-teman ini ya, yang mungkin teman-teman aktivis, jurnalis dan mereka yang bekerja di ruang publik, nggak ada salahnya ya psikotes. Ya, itu salah satu saya tekankan salah satu cara kita memetakan diri. Bisa banyak caranya, tapi mungkin asesmen psikologi dalam bentuk psikotes itu bisa ngebantu kita ngerti ini aku nih kenapa, aku nih siapa begitu. Kadang-kadang kan kita belum kenal diri kita, sehingga ketika kita belum kenal diri kita belum tuntas dengan diri kita, tapi kita sudah menyerahkan diri kita pada publik. Jadi kita belum tahu siapa kita, tapi kita sudah memberikan publik keleluasaan, kebebasan untuk memberi label pada kita yang kita juga belum kenal kita siapa. Iya Bu Nina. Iya dong. Label tuh berat loh Bu Nina. Iya. Kadang-kadang label, mungkin ini aku pribadi ya. Label jurnalis, label aktivis, label feminis, label apapun itu ternyata jujur kalau saya pribadi nggak nyaman. Cuman pingin dikenal sebagai seorang manusia, seorang Ira gitu. Kalau ada label belakang tuh kayak aduh beban. Nah, kita yang belum selesai dengan diri kita, belum matang dengan diri kita, belum yakin, belum tahu siapa kita, menyerahkan diri kita kepada publik untuk melakukan penilaian terhadap siapa kita, pasti akan jengah ketika orang memberi label-label yang kita tahu kita nggak kenal banget tuh kita yang versi mereka. Iya betul. Gitu. Saya dulu begitu ketika saya mengabdikan diri pada dunia anak berkebutuhan khusus, ketika saya memberikan materi kayak begini atau ngomong di publik, orang selalu bilang pasti Bu Nina ini orang sabar banget. Aslinya saya tahu banget saya bukan orang yang tingkat kesabarannya bagus. Nah, bayangkan kemudian harus pakai persona tuh bukan topeng kepura-puraan, tapi diri yang saya punya yang nggak mau mengecewakan publik yang audiens imaginary itu, dengan saya harus kelihatan seperti orang sabar. Padahal saya nggak sabar-sabar banget. Tapi label sabar itu gimana terus Bu Nina? Nah, itu kan kemudian ketika saya retreat, mundur lagi kembali ke belakang, saya belajar kenal lagi diri saya, benar nggak saya sabar banget? Atau saya sebetulnya punya manajemen kapan harus meledak, kapan enggak. Iya. Nah, jadi saya kemudian ketika orang bilang sabar ya terima kasih aja. Tapi saya tahu saya bukan sabar versi mereka. Versi mereka tuh kan sabar tuh orang yang halus, lembut, nggak pernah marah, diapa-apain iya aja. Itu anak ngelempar kita juga kita senyum-senyum aja. Aslinya kan nggak begitu. Ada manajemen tantrum yang harus kita berikan pada anak-anak itu, gitu loh. Anak-anak berkebutuhan khusus itu ya. Ya bayangin kalau anak-anak tantrum, kita ikut tantrum. Apa kabar dunia? Dia nangis, kita nangis, saking sabarnya, begitu kan? Nah, itu yang kita belum ngerti. Dan ini kayaknya memang aku mengakui sih Bu Nina bahwa isu terkait tentang kesehatan mental memang beberapa tahun ini memang sedang menjadi perhatian banget ya. Tapi lebih mengkerucut lagi adalah kesehatan mental kepada mereka yang bekerja di ruang publik. Nah, Bu Nina, mungkin ini the last ya. Apa sih mungkin Bu Nina punya sebagai seorang konselor mungkin bisa sharing atau ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman terkait menjaga kesehatan mental agar stabil ini Bu Nina? Satu, kenalan lagi sama diri sendiri. Oke. Tuntaskan apa yang ada di diri. Itu PR sepanjang masa, itu proses sepanjang hayat. Begitu ya.
Karena saya percaya betul hari ini kita jadi umur 30 yang sehat mental, tapi besok kan umur kita nambah, maka kita dinamika psikologinya, dinamika mentalnya juga akan berkembang lagi seiring usia. Maka usia mental harus seiring dengan usia biologisnya, begitu. Usia mental harus sesuai dengan usia biologisnya gitu. Jadi kalau yang usianya sudah 40 tapi ya secara mentalnya 40 bukan mental usia 17. Betul. Ya Bu Nina ya. Kalau ada PR-PR tugas-tugas perkembangan yang nggak tuntas, nanti usia mentalnya mundur ke sana, kan begitu. Gitu. Yang berikutnya adalah kesehatan mental ini tadi bisa diasah dengan wawasan dan pengalaman dan memaknainya. Tidak semua dilihat berdasarkan sudut pandang subjektif kita. Begitu. Wawasan, pengalaman, tantangan itu salah satu asahan agar kematangan mental kita makin sehat, terutama beliau-beliau yang bekerja di ruang publik ruang publik begitu ya. Lalu tadi kemudian harus ngerti batasannya. Mana yang betul-betul kita mampu, mana yang tidak, mana yang akan kembali memberikan kontribusi pada kita secara kesehatan mental, mana yang tidak begitu ya. Itu batasannya harus jelas, buat batasan gitu. Berikutnya ya tadi setting tujuannya harus ngerti dulu orang-orang yang bekerja di ruang publik. Betul. Ya tujuannya apa, niatnya apa. Dan mungkin kalau seandainya tadi 3, aku nambahin yang keempat adalah mungkin kalau memang harus sebelum masuk menjadi seseorang di ruang publik ya memang harus mempersiapkan semuanya. Iya. Nggak hanya mempersiapkan diri, juga mempersiapkan keluarga. Betul. Bahwa tidak semua yang kita pikir punya kita akan jadi punya kita sendiri, karena semua merasa lebih tahu kita daripada kitanya. Betul. Jadi buat teman-teman yang bekerja di ruang publik ini juga harus menjadi PR besar untuk diri sendiri. Betul. Dan kekecewaan mereka kadang-kadang adalah bukan karena kita yang keliru. Kekecewaan mereka karena mereka punya ekspektasi bahwa sosok kita adalah sosok yang mereka mau di kepalanya. Ketika mereka ketemu the real kita yang aslinya, kan nggak sesuai dengan imajinasi mereka tentang kita. Nah itu bisa jadi bumerang balik buat kita. Oh ternyata arek iku nek neng ketemu aslinya gini ya. Gitu. Ya itu kan imajinasi dia tentang kita, bukan kitanya begitu. Dan kita sebagai orang yang ngelempar diri ke publik ya harus siap juga dengan konsekuensi itu. Untuk menjaga kesehatan mental kita. Kayaknya aku harus juga mempertimbangkan kesehatan mental juga hari ini setelah ngobrol ini. Baik, Bu Nina, thank you banget. Terima kasih Mbak Ira. Obrolan ini yang sangat buat aku sih ini berdaging sekali, dan ini juga menjadi bagian penting buat saya. Mungkin saya juga ini sangat bermanfaat sekali, dan juga beberapa teman yang saat ini menyaksikan, teman-teman aktivis, jurnalis perempuan, dan juga mereka yang bekerja di ruang publik. Bu Nina jangan bosan kalau seandainya nanti aku jadi aku konsultasi terus ke Bu Nina terkait kesehatan mental. Baik, ini tadi obrolan santai bersama Bu Nina terkait tentang keamanan psikososial untuk teman-teman perempuan jurnalis dan aktivis, dan video ini diproduksi oleh Ira Rahmawati, penerima Fellow Pelatihan Keselamatan dan Keamanan untuk Perempuan Jurnalis dan Aktivis bersama PPMN, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, didukung oleh USED dan Internews. Saya Ira dan juga Bu Nina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.